Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Sehat kan? Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, Ibu memberikan materi hari ini yaitu Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kata Al-Quran dan hadis pasti sudah tidak asing ya bagi kita, sering mendengar, sering membacanya. Al-Quran dan hadis itu wajib dan harus diimani bagi umat manusia, kemudian dipatuhi, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang isinya itu kan berupa perintah dan larangannya. Tugas kita itu harus mengimaninya. Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar hukum umat Islam. Perlu kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran dulu, kemudian hadis, ijma, qiyas. Namun kita fokuskan mengenai Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya ialah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya itu yang membaca adalah ibadah. Untuk pengertian hadis, secara bahasa memiliki beberapa arti. Ada jadidun, artinya baru, qoribun, dekat, khobarun, berita. Hadis juga berarti bisa perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis menurut para ulama adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir ketetapan Nabi Muhammad SAW. Perkataan itu biasanya disebut qauli, perbuatan itu fi'li, dan ketetapan itu takriri. Untuk fungsi Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 1 bisa dicari nanti ya. Fungsi Al-Quran di sini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang. Untuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, fungsi Al-Quran yakni pertama sebagai petunjuk hidup bagi manusia, kedua sebagai penjelasan dari petunjuk, ketiga sebagai pembeda antara yang benar hak dan yang salah batil. Untuk fungsi hadis, yang pertama menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi hadis itu tugasnya ialah menguatkan hukum yang dalam Al-Quran, karena sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, jadi hadis itu adalah sebagai penguat. Kedua, fungsinya ialah memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ketiga, menetapkan hukum-hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. ini nanti kalian kalau belum paham silahkan japri ke saya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.